Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Ya pun. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Abdul Halim SPD MPD selaku dosen mata pengampu Hukum Perdata dan Acara Perdata, serta rekan-rekan yang saya banggakan. Izinkan saya, Kirana Nabil Hanur, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 11 pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 11. Anggota kelompok 11 terdiri dari Hanifah Nabila dan Faharani Putri Permatasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 akan membawakan materi tentang perbuatan melawan hukum. Langsung saja kita dengarkan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Hanifah Nabila. Kepada Saudari Hanifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, serta perbuatan yang merugikan pihak lain yang mana pelakunya harus mengganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku ketiga bab 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Pada awalnya pengertian perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 itu mengandung makna yang sempit. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Namun saat seiring berkembangnya teori hukum, semakin meluas pula definisi perbuatan melawan hukum. Adapun pengadilan Belanda yang mendefinisikan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu bahwasanya perbuatan melawan hukum tidak semata-mata hanya perbuatan yang melanggar undang-undang, akan tetapi juga perbuatan yang melanggar kepatutan, keberhati-hatian, kesusilaan dalam hubungan antar sesama warga masyarakat dan juga terhadap harta benda orang lain. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu unsur dan cakupan dalam perbuatan melawan hukum. Maryam dan Darus Badrul Zaman mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum memiliki 5 unsur, yaitu harus ada perbuatan tersebut harus melawan hukum, harus ada kerugian, ada hubungan antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian, serta ada kesalahan. Pada tanggal 31 Januari tahun 1919, pengadilan Belanda telah memberikan definisi meluas tentang perbuatan melawan hukum seperti yang sudah saya jelaskan pada slide pertama tadi. Adapun cakupan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, diantaranya yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam hal ini, hak-hak yang dilanggar yaitu hak-hak yang diakui oleh hukum. Yang kedua yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Jadi dalam hal ini, kewajiban hukum memiliki arti yaitu suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik itu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Lalu yang ketiga yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan yang mana hal tersebut sudah diakui oleh masyarakat sebagai hukum tidak tertulis. Apabila ada pihak yang dirugikan, maka pihak tersebut dapat menuntut untuk meminta ganti rugi. Lalu yang selanjutnya ada perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat, yaitu merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tidak secara melanggar hukum, akan tetapi masih dapat dikatakan melanggar keharusan dalam pergaulan masyarakat. Lalu berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum, berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menjelaskan bahwa pada proses pembuktian terdapat prinsip bahwa setiap orang yang mendalilkan harus membuktikan. Maka dari itu, membuktikan unsur-unsur pada gugatan perdata dibebankan kepada penggugat. Merujuk dari penjelasan tersebut, adapun 4 unsur yang harus dibuktikan keberadaannya apabila ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Yaitu yang pertama ada perbuatan melawan hukum itu sendiri. Dalam perbuatan ini bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, akan tetapi juga didasarkan pada kaidah-kaidah
sebagai hukum tidak tertulis seperti contohnya asas kesusilaan dan asas kepatutan. Lalu yang selanjutnya ada kesalahan. Menurut ahli hukum perdata, hukum sendiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak terdapat unsur kesalahan. Dalam kesalahan sendiri ini ada dua jenis, yaitu kesalahan yang disengaja dengan yang tidak disengaja. Lalu yang selanjutnya adalah kerugian. Dalam hukum perdata, kerugian dibagi menjadi dua, yaitu kerugian material dan imaterial. Kerugian material yaitu kerugian yang dapat dirasakan secara nyata. Lalu kalau kerugian imaterial adalah kerugian yang disebabkan atas keuntungan oleh pelaku yang mana mungkin akan dirasakan ke depannya oleh si korban. Lalu yang terakhir ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Pada unsur ini ditegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban maka perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab akibat dari pelaku kepada korban. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hanifah Nabila. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Maharani. Kepada Saudari Maharani, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan batas-batas suatu prestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. Pasal 1233 KUHP Perdata menyebutkan sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Sedangkan perjanjian menurut pasal 1313 KUHP Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perikatan yang lahir dari undang-undang dan berhubungan dengan perbuatan manusia adalah perwakilan sukarela yang diatur dalam pasal 1354 KUHP Perdata dan pembayaran tidak wajib yang diatur dalam pasal 1359 ayat 1 KUHP Perdata dalam ketentuan pasal 1359 ayat 2 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa perikatan bebas atau naturally verbin tenis yang dipenuhi secara sukarela maka tidak dapat dilakukan penuntutan kembali. Ingkar janji atau wan prestasi. Apabila seseorang debitur tidak memenuhi perikatannya atau wan prestasi ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Adapun wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam, yaitu debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, yang kedua debitur terlambat memenuhi perikatan, dan yang terakhir debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Sementara itu hak-hak kreditur sendiri yaitu ada 5 hak. Yang pertama, hak menuntut pemenuhan perikatan. Yang kedua, hak menuntut pemutusan perikatan atau menuntut pembatalan perikatan. Yang ketiga, hak menuntut ganti rugi. Yang keempat, hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi. Dan yang terakhir, hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada Anda. Oke, baik, terima kasih kepada kedua pemateri kita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ya, Saudari Nadia silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya boleh berdiri. Baik, terima kasih moderator. Saya Nadian Widianti dari kelompok 6 dengan NPM 2113032059.
solusi untuk memecahkan masalah tersebut dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Nadia. Bagaimana kepada para pemateri? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah jelas. Baik, terima kasih. Adakah lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saudari Hani. Berdiri. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hairul Zahamin, NPM-nya 211322051. Di dalam praktek hukum acara perdata kan banyak sekali orang yang mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum sama gugatan manifestasi. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kita membedakan yang mana gugatan merupakan perbuatan melawan hukum dan gugatan yang merupakan manifestasi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Hanin atas pertanyaannya. Baik, karena dari kelompok 11 hanya membuka 2 slot pertanyaan, jadi dengan pertanyaan saudari Hanin tadi ditutuplah sudah sesi tanya jawab. Kemudian untuk selanjutnya kami izin meminta waktu sebentar untuk bisa mencari jawaban atas pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Di sini setelah kami temukan jawaban dari pertanyaan dari saudari-saudari penanya tadi, di sini pertanyaan dari saudari Nadia akan dijawab oleh saudari Hanifah. Kepada saudari Hanifah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nadia Fitriati terkait tanggapan kami mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum di dalam badan hukum itu sendiri dan solusi untuk hal tersebut kan. Menanggapi mengenai kasus perbuatan melawan hukum yang mana dilakukan oleh oknum dalam badan hukum atau pejabat hukum itu sendiri tentunya sangat ironis dan menjengkelkan ya, karena kan seharusnya pejabat hukum yang mana harusnya menegakkan hukum tapi malah melanggar perbuatan hukum kan. Jadi sebenarnya kasus perbuatan melawan hukum ini sudah terjadi dari zaman dahulu, udah bukan hal yang tabu lagi. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat hukum ini sebenarnya bisa aja terungkap, tapi karena mereka tuh kebanyakan berlindung di balik kekuasaan dan uang. Seperti misal contohnya saja yaitu kasus suap menyuap pada jaksa atau hakim dan masih banyak lagi. Hal ini tentu memperlihatkan bahwa banyak sekali pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat hukum yang melanggar yuridis di Indonesia kan. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi sebab pejabat hukum masih melihat pekerjaan bukan untuk pengabdian, tetapi untuk kekuasaan maupun uang agar memperkaya diri, sehingga tidak ada yang namanya pengabdian dalam menjadi pejabat hukum. Hukum di Indonesia sendiri sudah hampir mengalami kehancuran sebab para pejabat hukum bersekongkol dan menginjak-injak undang-undang yang berlaku di Indonesia sendiri. Untuk itu menurut saya solusi yang saya tawarkan dan tepat guna membicarakan masalah tersebut yaitu lebih ditegaskannya lagi pemberian sanksi kepada pelaku perbuatan melawan hukum. Penyelesaian dalam kasus tersebut juga harus diselesaikan dan diputuskan secara adil dan tegas tanpa memandang oknum tersebut dari kalangan pejabat hukum, pemerintah maupun rakyat biasa. Sebab saat ini sendiri para pejabat hukum sudah tidak punya malu untuk berbuat jahat, karena memang sanksi hukum di negara kita itu tidak tegas dan kurang nyata. Hukum masih dijadikan sebagai pajangan, yang mana dengan sanksi menurut kepentingan kekuasaan dan bagi orang yang mempunyai uang. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saudari Hanifah. Bagaimana saudari Nadia? Apakah jawabannya sudah jelas dan dapat diterima? Jawabannya sudah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, jika ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan, saya persilakan. Cukup? Udah ada kali. Untuk pertanyaan dari saudari Hanin akan dijawab oleh saudari Maharani. Kepada saudari Maharani, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hairul Zahamin, yaitu pertanyaannya dalam praktek hukum acara perdata dan banyak sekali orang yang mencampur adukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan juga gugatan wanita. Baca tuh sana. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara kita membedakan
beberapa gugatan yang merupakan gugatan melawan hukum dan gugatan yang merupakan wan prestasi? Jawabannya, jadi ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk dari buktinya antara tuntutan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wan prestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar. Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan. Namun tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan Nanti dasarnya formal aja, adalah wan formal loh, kelihatan formal malu. Baik, sekian pendapat dari saya. Iya aja. Mana? Masih mandan dari ayam. Baik, terima kasih kepada saudari Maharani. Bagaimana kepada untuk saudari Hanin? Apakah jawabannya sudah jelas dan dapat diterima? Baik, terima kasih kembali. Untuk teman-teman, kembali saya persilahkan jika ada yang ingin menyanggah ataupun menambahkan. Gak ada. Cukup? Cukup. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dari kelompok 11, maka berakhirlah juga presentasi kelompok 11 pada kesempatan kali ini. Di sini izinkan saya untuk menyebutkan dari apa yang telah disampaikan oleh kelompok 11 bahwa perbuatan melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang melanggar undang-undang saja, tetapi setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian dan